Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kami akan menjelaskan terkait rekam medis elektronik dari program studi D3 rekam medis dan informasi kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini teman-teman bisa mengklik terkait dengan alamat website dari rekam medis elektronik kami. Rekam medis elektronik kami berbasis sistem cloud. Oleh karena itu, di sini kita memiliki 4 akses, yaitu ada pendaftaran, ada perawat, ada dokter, hingga farmasi. Yang pertama, kita bagian pendaftaran. Untuk username-nya, kalian bisa ketik admisi_klinik, dan untuk passwordnya admisi_klinik 2024. Kita klik masuk. Berikut adalah tampilan dari sistem petugas pendaftaran. Untuk di sini di sub menunya ada dashboard, ada home, master data, hingga pelaporan IRM. Untuk master datanya ada input data pasien baru, data diagnosa, data tindakan. Jika pasien awal berobat, kita bisa klik bagian tambah. Kita cari datanya pasien tersebut. Jika pasien lama, maka kita klik pasien lama. Di sini kami contohkan nama pasien atas nama Kevin Sanjaya. Untuk di sini teman-teman bisa cek data pasiennya, bahwa pasien tersebut akan berobat ke poliklinik umum dengan dokter pemeriksa, yaitu dokter pertama atau praktisioner pertama. Lalu ada jenis pembayarannya menggunakan umum atau non BPJS. Untuk nomor asuransinya bisa kita klik strip. Di sini ada peringatan atau notifikasi bahwa data ini akan dikirim ke Satu Sehat. Kita klik simpan. Maka data tersebut berhasil disimpan. Oleh karena itu, kita akan beralih ke bagian tugas perawat. Di sini teman-teman bisa klik username perawat_klinik. Lalu di sini teman-teman bisa menuliskan perawat_klinik 2024. Klik sini 2024 untuk passwordnya, lalu pilih dokternya yaitu practitioner 1, kita klik pilih, maka akan muncul tampilan dashboard untuk practitioner pertama, khusus perawat pertama. Di sini kalian teman-teman bisa lihat bahwa data pasien atas nama Kak Kevin Sanjaya sudah masuk. Kita klik periksa. Berikut adalah tampilan asesmen awal untuk perawat. Untuk keluhan utama kita bisa cek dengan demam tidak membaik selama 3 hari. Riwayat penyakit tidak ada. Jenis alergi juga lain-lain atau tidak ada. Riwayat pengobatan juga tidak ada. Lalu teman-teman bisa klik geser ke bawah, gulir ke bawah, ada pemeriksaan fisik atau vital sign. Untuk keadaannya masih sadar dengan denyutnya sekitar 60 dan pernafasannya 45 X per menit. Tekanan darahnya cukup tinggi sekitar 140/100. Untuk suhunya mencapai 39. Untuk status psikologi tidak ada kelainan. Lalu geser ke bawah lagi, ada keterangan status psikologi juga tidak ada. Sosial ekonomi yang pengaruhi juga tidak ada. Spiritual juga tidak ada. Lalu untuk tinggi badannya sekitar 168, berat badannya sekitar 60. Kita klik simpan. Maka data tersebut berhasil disimpan. Oleh karena itu kita beralih ke bagian hak akses dokter. Kita di sini akan masukkan username dokter Alkinik. Lalu untuk username tersebut, passwordnya yaitu dokter_al_klinik 2024. Kita klik masuk. Maka akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Tampilan tersebut tampilan dari seorang hak akses dokter. Oleh karena itu, klik awal yaitu klik periksa pasien atas nama Kevin Sanjaya. Di sini asesmen awal sudah dibantu oleh bagian perawat sehingga bagian dokter bisa masuk ke bagian diagnosanya.
bahwa dokter melihat bahwa pasien tersebut demam, maka dokter ternyata melakukan coding fever yaitu R50.9 di sini. Lalu untuk diagnosa sekundernya tidak ada, baru klik simpan. Dokter juga bisa melakukan isi manual. Untuk subjektifnya bisa ketik demam, objeknya juga cukup tinggi, tekanan darah tinggi sekitar 140/100. Lalu untuk bentuk asesmennya bahwa diperiksakan bahwa demam yang tidak spesifik, lalu planningnya yaitu diberikan obat atau terapi obat. Kita klik simpan. Lalu untuk resepnya dokter bisa menginputkan resep. Untuk resepnya dokter mengambil paracetamol sirup. Kita klik paracetamol sirup dengan kadar 120 mg per 5 ml sirup dengan metode loading secara oral. Lalu quality obatnya 1, untuk dosisnya juga 1, pemakaiannya ini sirup ya, tiap hari 1 kali, dan ini untuk pemilihannya yaitu 1 hari. Untuk tambahan di sini aturan tambahnya tidak ada. Catatan resep diminum setelah makan. Gulir ke bawah, maka kita bisa klik simpan. Mohon maaf, klik tambah, maka kita ulangi lagi, klik simpan. Data berhasil disimpan. Lalu kita menuju ke bagian tindakan. Tindakan jika di sini adalah tindakan seperti berikut. Jika ada tindakan sesuatu yang membuat pasien tersebut ada tindakan, maka akan diinputkan suatu tindakan. Tapi di sini tindakannya hanya kontrol saja. Kita klik kontrol, lalu kita gulir ke bawah. Di sini juga klik 93.98 atau kontrol atau terapi biasa. Kalau tidak perlu ditulis tidak apa-apa. Di sini kita klik kontrol aja biasa, kita klik simpan. Lalu di sini ada terkait dengan pemeriksaan gigi, pemeriksaan psikologi. Jika tidak ada pemeriksaan gigi dan pemeriksaan psikologi, kita bisa klik rencana tindak lanjut. Untuk rencana tindak lanjut, kita bisa klik bahwa pasien tersebut sembuh dengan catatan minum obat harus habis. Kita klik simpan. Kita bisa ngecek terkait dengan resume medis pasien atas nama Kevin Sanjaya dengan komposisi SOAP, ada subjektifnya, ada objektifnya, ada asesmennya, juga ada planningnya. Berikut adalah tampilannya, dan ada tanda tangan dari dokter juga. Kita boleh ke kanan ya, ini tampilannya. Oke, sehingga pasien tersebut tinggal menunggu obat, yaitu kita buka ke bagian farmasi. Untuk farmasi, username-nya yaitu farmasi_klinik. Lalu untuk passwordnya farmasi_klinik 2024. Kita klik masuk. Di sini kita klik resep penjualan. Di sini ada nomor RMA 001, nomor register 4 terlayani sebagian. Lalu ada nomor RMA 005 itu belum terlayani, dan berikut adalah pasien atas nama Kevin Sanjaya belum terlayani terkait dengan obatnya. Maka sebagai farmasi kita harus memberikan obatnya dan klik terlayani statusnya, lalu klik simpan. Maka statusnya terlayani sebagian, sehingga pasien tersebut sudah terlayani dan bisa dicek di berbagai hak akses, contohnya hak akses dokter. Di sini kita cek aksesnya dokter bahwa pasien tersebut sudah terlayani hingga pulang. Berikut pasiennya sudah dilayani, belum dikirim, ini terkait dengan akses ke Satu Sehat.
dan pasien tersebut sudah bisa pulang. Demikian terkait dengan pemaparan rekam medis elektronik produk D3 rekam medis dan informasi kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.